panjang. Nah, ibu yang tahu. Jadi pernah dia sakit bawa apa namanya rawat jalan ya. Iya bu ya. Istilahnya kita rawat jalan ya. Malah dirawat jalan. Maka jujur di situ. Jujuran yang penting bu. Kemudian apakah anak mempunyai riwayat alergi berat seperti sesak napas? Napas. Di sekolah nggak kuat memang sampai hari ini. Tipes kemarin pun sudah saya jelaskan ke itu aja. Jadi kalau memang bisa ya jangan dipaksa saudara saya. Itu aja Pak. Saya mau bertanya Pak, itu pertanggungjawaban dalam bentuk apa? Dan apabila anak terjadi misalnya meninggal dunia, apakah mereka bertanggung jawab dengan si anak itu? Bentuknya apa? Saya sendiri contoh, kemarin saya divaksin. Saya sudah bilang saya ada riwayat penyakit, tapi puskesmas bilang tidak apa-apa selama itu masih ada di hidup. Jadi karena saya ada penyakit hipertensi, ada sesak nafas, tapi dia tetap vaksin sama saya. Jadi sampai sekarang saya yang nggak ada asam lambung, saya jadi asam lambung. Anak saya pun gitu, ada riwayatnya juga. Jadi saya takut anak terjadi sama anak saya. Apa riwayatnya ibu? Boleh tahu? Anak saya dari kecil dia ada sesak nafas, ada sakit tipesnya, bolak-balik masuk rumah sakit, terus asal malam badannya demam. Jadi udah gitu dia demam. Jadi kami nggak setuju lagi lah pas dia demam itu. Iya. Jadi ini kalau memang ada lagi, ya kami setuju. Tapi kan tanya dulu nanti sama dokternya kan itu Iya. semua ya Pak ya. Pokoknya didampingi nanti ya. Bapak Ibu, karena memang suatu hal kami terlambat datang. Memang tadi katanya ada undangannya, kan jamnya kami kira jam 9 gitu. Jadi karena memang di puskesmas yang masih dilayani, jadi kami baru datang jam segini. Jamnya ya Pak ya, karena agak terlambat kami sedikit. Seputar hari ini sebenarnya kita sudah lama akan melakukan vaksinasi, tapi ini kita udah berapa kali Pak kemarin udah ada pernah ya sosialisasi di sini? Sudah ada ya. Kita sudah pernah sosialisasi seputaran vaksin bagi anak sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi mungkin untuk pemaparannya kita nggak usah paparkan lagi, kita ada dokter, karena setiap anak yang divaksin harus diperiksa dokter dulu. Kalau layak divaksin dengan hasil screening yang diperiksa dokter baru kita vaksin. Kalau anaknya tidak lagi tidak sehat dan kondisinya tidak fit dan tidak layak divaksin, tidak akan kami vaksin gitu. Jadi mungkin untuk tidak memperlambat waktu, mungkin ibu juga sudah lama yang menunggu kami. Boleh misalnya ada pertanyaan, boleh silakan ditanya ke dokter kita. Karena memang kita setiap melaksanakan vaksin di sekolah dokter kita ikut sertakan, karena memang kita harus online kan, harus screening dan memang harus diperiksa dokter. Kalau memang dokter nanti pada saat pemeriksaan kita lakukan rujukan kalau memang anak tidak bisa divaksin gitu ya dok. Untuk tidak memperlama waktu, boleh ada yang mau dipertanyakan langsung ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua alergi. Cuma saya udah vaksin pertama, tetap aja alergi itu nggak hilang kan Bu. Cuma bawaannya batuk sampai sekarang. Vaksin pertama, nantikan vaksin kedua tanggal 24 dan 12 itu. Tapi kalau saya batuk saya belum baik, saya belum vaksin kedua. Anak saya tiga belum vaksin Bu. Apa bisa Bu alergi itu Bu? Karena penyakit alerginya tuh bawaan dari anak saya pesantren. Kata dari sana penyakitnya sakit. Selamat pagi, saya ucapkan sama ibu-ibu semua, bapak-bapak yang berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Dr. Suprima, saya bertugas di Puskesmas Batang Tulis. Jadi sudah hampir lebih kurang 8 tahun saya di situ, dan sudah hampir 2 tahun saya melaksanakan vaksin yang diprogramkan sama pemerintah kita. Jadi kebetulan yang hampir 2 tahun ini kan kita masih yang dewasa dulu ya, orang tua. Jadi baru-baru ini kita baru dapat perintah dari pemerintah
untuk vaksin umur 6 tahun sampai 11 tahun. Jadi gunanya itu ibu-ibu bukan untuk kita membuat anak kita tadi itu semakin menderita atau sakit, enggak. Tujuannya itu supaya kita sama-sama sehat. Jadi yang pertama kita dulu orang tuanya yang divaksin sampai 2 kali, baru nanti anak-anak kita. Jadi kan nggak mungkin kan dalam satu rumah kita aja yang sehat, anak kita enggak. Memang dari segi imunitas, kekebalan tubuh, anak-anak tadi lebih kuat daripada orang tua. Tapi kenapa dari bayi juga mereka kita masukkan ke posyandu dan kita begitu langsung anak kita itu langsung kena imunisasi ya, 0 sampai 7 hari dia dapat imunisasi BCG. Tujuannya apa? Ya itu HB0, kalau zaman sekarang sudah HB0. Itu tujuannya apa? Begitu dia keluar dari klinik, dari rumah sakit, dari puskesmas, kan banyak tuh datang ke tetangga, ih cantik ya, supaya jangan tertular TBC sama penyakit pernapasan yang lain. Itu artinya apa? Karena kita sayang sama anak kita, makanya kita bawa ke posyandu balita supaya diimunisasi, supaya ada kekebalan. Jadi nanti sesudah dia kelas 2, kelas 3, dan kelas 5 SD, kan ada booster itu Bu yang dari pemerintah. Ada kan diminta booster, itu tujuannya apa? Karena imunisasi waktu dia umur 0 bulan sampai 9 bulan, terakhir kan campak ya Bu ya, itu sudah harus ditambah lagi. Karena kan semakin banyak nih mutasi-mutasi yang ada di udara, infeksi-infeksi, virus-virus, bakteri. Jadi datang lagi lah dari pihak kesehatan, dari pemerintah, untuk supaya anak-anak kita tadi itu menambah kekebalannya Bu. Memang di rumah kan kita sudah bikin dia makanan yang bergizi ya, sayur, ikan, kalau ada rezeki kita kasih susu. Tapi itu harus ada juga Bu masuk yang namanya vaksin tadi yang booster itu. Kelas 2, kelas 3, kelas 5, itu tetap. Itu artinya apa? Kalau kita sayang sama anak kita, itu pun kita kerjakan. Nah, artinya gini, tidak mungkin pemerintah memberikan yang tidak baik kepada masyarakatnya. Itu aja Bu kuncinya. Itu aja kuncinya. Jadi kami pun di puskesmas tidak mungkin memberikan vaksinasi tanpa memberikan pemeriksaan dulu. Sama Bu, waktu di posyandu lansia kan kita bawa tuh anak kita, cucu kita, kan ditanya sama bidannya, anaknya sehat ya Bu ya, nggak ada batuk, nggak ada demam, nggak ada mencret, nggak ada pilek, sehat Bu bidan, sehat Bu dokter. Cup suntik. Nanti kalau demam, ada meriang-meriang, ini obatnya ya Bu, kan dikasih ya Bu ya, digiling, dikasih. Jadi artinya apa? Kalau terjadi dia demam, itu artinya sudah ada reaksi di dalam badan anak tadi itu. Jadi bukan karena dia divaksin terus anak tadi demam terus kita enggak. Pertama pasti ditanya dulu, anaknya sehat ya Bu ya? Nggak demam, nggak batuk, nggak pilek, nggak diare? Oh enggak Bu bidan, sehat. Oke, kita vaksin. Jadi sekarang masanya untuk vaksin anak umur 6 sampai 11 tahun. Jadi saya jawab ya pertanyaan Ibu tadi ya. Yang namanya alergi Bu, banyak. Alergi makanan, alergi obat, alergi abu, alergi air, alergi ini. Ada tuh orang potong rumput aja Bu, kita bersin-bersin bisa alergi. Ya kan? Alergi, kita cuci piring pakai sabun yang agak keras, ekonomi, alergi sabun, deterjen. Tapi artinya gini, setiap anak tadi kita bawa ke dokternya dulu. Kan kita jumpa nih Bu, ini dokter, ini kita tanya semuanya gitu. Jadi kami pun tidak mungkin memvaksin kalau memang ada sesuatu riwayat dari anak tadi. Kalau yang namanya alergi makanan, alergi sabun, kita obati dulu alerginya tadi. Kalau memang pas kita lihat ada, kita obati dulu. Artinya anak tadi kita vaksin dalam posisi betul-betul sehat. Kita tes, ya kan, memang suhunya bagus. Terus kita tanya ada riwayat dari mulai lahir sampai umur segini, kejang-kejang, keluar buih dari mulutnya, atau ada makan obat dari dokter rumah sakit seperti obat paru, obat jantung. Kan ada itu anak lahir itu dia ada kelainan di jantung. Tapi kalau itu juga nggak ada di konsumsi anak kita tadi dan dia sehat-sehat, biasanya kita vaksin Bu. Biasanya kita vaksin dan memang anak tadi pun kita harus lihat betul-betul. Makanya kita suka kalau anak tadi itu datang didampingi orang tuanya.
Jadi orang tuanya yang lebih tahu kondisi anak tadi mulai dari lahir sampai hari itu yang dia bawa vaksin. Jadi kalau yang seperti pertanyaan itu tadi ada skabies, kita obati skabiesnya dulu. Tapi kita jelas bawa ya Bu ya. Nah, kita bawa anaknya, kita lihat sampai nanti skabiesnya bersih, otomatis nanti kan kita lihat ya kan. Baru nanti datang lagi, kita periksa lagi anak. Jadi nggak segampang gitu Bu. Anak datang langsung suntik enggak. Kita juga pakai prosedur, ada SOP-nya. Kita tanya dulu, kita screening dulu. Makanya meja pertama itu dia jumpa dulu sama intensiv, inten, ya kan, baru jumpa dokternya. Jadi ibu nggak usah khawatir lah. Kita juga nggak main sembrono gitu Bu. Kita juga perhatikan anak tadi itu sehat apa enggak. Udah terjawab ya Bu ya. Jadi kalau ibu tadi, ibu katanya ada alergi. Waktu vaksin yang pertama aman-aman aja. Ya, ibu ada datang berobat ke puskesmas? Iya, jadi kan ada memang batuk yang boleh divaksin, ada yang tidak. Jadi dokter yang lebih tahu Bu. Jadi kalau ibu bertanya sama ibu yang ini, ibu ini kan nggak ada apanya ya, artinya pengetahuan untuk kesehatannya itu kan nggak seluas kami. Bukan saya bilang nggak ada, tapi tidak seluas kami dan tidak sedalam kami yang dari rumah. Kuncinya itu anak tadi harus makan dari rumah. Kalau anak sudah makan dari rumah, dibontoti Bu ke sekolah. Jangan dikasih uang. Uang tadi boleh dikasih untuk jaga-jaga aja. Mana tuh ada sumbangan pengalaman, ada sumbangan bencana alam. Jangan sekali-kali kasih uang sama anak untuk jajan. Kita bangun pagi, masak di rumah. Anak tadi nggak mau makan, disulang Bu. Artinya apa? Dia kalau sudah berisi nasi dari rumah, dikasih ikan, dikasih sayur ya Bu, dikasih nasi, ada rezeki kasih susu, paling nggak teh manis, dia pasti udah enak sampai ke sekolah. Jadi dia nggak ada lagi terpikir mau jajan. Kita bukan bilang Bu yang jajanan itu nggak bagus ya, bukan ya, tapi lebih sehat kalau dia sarapan dulu dari rumah. Dan biasanya anak-anak yang saya vaksin itu semuanya, kalau memang dia teratur makan Bu, dia nggak ada keluhan Bu. Dia kita bontoti, kita bawakan makanan, kita bawakan minuman, dia kan nggak terpikir lagi Bu minum es, mau jajan-jajan yang nggak sehat ya kan. Kita bukan bilang itu semuanya nggak sehat ya, tapi lebih sehat yang kita masak dari rumah. Karena anak itu lampu harta kita Bu. Kita mau punya ruko 3, punya ruko 10, punya ruko 10. Kalau anak kita sakit-sakitan, ada nggak gunanya Bu? Nggak ada Bu. Nggak ada kan, karena kita anak kita tadi. Jadi jalan satu-satunya supaya anak tadi itu bisa sehat, kita juga bisa tenang. Kasih makan dari rumah, sarapan dari rumah. Pasti dia nggak punya keluhan lagi Bu. Yang saya dapati di puskesmas itu seperti itu. Dok, anak saya sakit sini, mual-muntah. Dari umur 2 tahun begitu nangis buka pintu jajan. Yang penting anaknya diam. Yang salah siapa? Anak tadi nggak salah. Yang salah kita orang tua. Kenapa yang dibikin orang tua kita dulu nggak kita bikin sama anak kita sekarang? Mentang-mentang yang jajanan udah banyak, yang jual sarapan udah banyak, terus kita bangunnya jam berapa, anak tadi nggak makan di sekolah. Jadi jangan salahkan anak kalau anak tadi itu udah nggak mau makan. Karena kita yang mengajari dia tidak makan pagi dari rumah. Iya nggak kan Bu? Coba dari kecil kita biasakan dia makan pagi, dia nggak mau pergi sekolah kalau nggak makan. Iya kan Bu? Pasti itu, kasih dia uang, tapi uang untuk jaga-jaga. Artinya kalau ada bencana alam atau pengalaman atau dunia yang pengalaman, itu untuk sumbangan boleh. Jadi artinya kita ajari dia hidupnya itu sehat Bu. Hidup sehat, hidup teratur, pasti dia nggak ada masalah-masalah di perutnya, di kepalanya lah. Nah, pasti dia sehat Bu. Karena yang kita masak itu kita masak pakai cinta ya kan Bu. Dengan cinta kita masaknya pagi tuh. Kita bangun pagi, kita masak sayur, kita masak ikannya, kita serapankan dia, kita bikin dia berdoa dulu baru. Kan udah kita berangkatkan kan Bu anak tadi kan, mudah-mudahan dia pun sehat. Ya gitu ya Bu. Jadi yang namanya ngilu-ngilu tadi itu mungkin kedepannya nanti ibu ajari lagi supaya makan sehat, jangan lagi jajan-jajan sembarangan ya. Cuma sekarang sih nggak kena kalau si anak sih pilih cuma saya ragu
rata-rata anak banyak kan ada yang demam, ada yang enggak. Cuma saya takutnya kalau demam jadinya stres gitu. Kan anak itu kan dari sakitnya ispa, dari lahir dia kena ispa. Kita melakukan kesehatan dia tidak sehat. Kayak mana kita dulu kalau orang tua kita sehat dan itu yang dikasih asi. Makanya kadang-kadang ibu-ibu muda sekarang suka kita bilang kenapa nggak dikasih asi?